Bisa lihat PowerPoint saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, makanya topik leasing ini menarik gitu ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan juga ke Anda semua, di kita belajar itu jangan textbook gitu ya. Saya kalau buku ini saya given sekarang, karena given maksudnya teori-teori itu bisa dibaca saja. Tidak perlu lagi dijelaskan. Makanya saya di awal saya bilang saya lebih cenderung diskusi sebetulnya. Saya nak mau menjelaskan basic-basic itu seperti belajar di S1 itu ya. Kita kan sudah master sekarang nih. Di S1 itu diberikan detail, dosen menjelaskan, mahasiswa mendengar gitu ya. Padahal apa yang dijelaskan dosen itu kalau sekarang ya bisa saja Anda peroleh gitu. Karena sumber knowledge ini sekarang di googling itu lengkap ya. Apa ada lagi buku, apa aja buku sekarang ada gitu. Jadi saya bilang ada yang online itu banyak gitu ya. Nah, jadi makanya dari awal saya bilang saya lebih suka diskusi sebetulnya. Ya. Nah, tapi untuk bahan diskusi kita ya inilah PowerPoint yang kita coba ini kan. Tapi ini bukan, saya tidak akan jelaskan semua isi PowerPoint karena Anda juga sudah diberikan PowerPoint ini. Oke. Tapi secara konsep kita kan harus mengerti gitu ya. Apalagi kalau basicnya tidak ada finance atau tidak ekonomi ya, itu perlu membaca sedikit ya. Ya kan? Nah, maka di sini dalam topik ini kita harus mengenal sebetulnya banyak option sebetulnya atau types ya of lease. Jadi kita mau pilih yang mana itu tergantung lagi nanti hitung-hitungannya. Dan tergantung juga tujuan perusahaannya, ya kan berbeda-beda juga. Nah, tetap yang penting sekali dalam topik ini sebetulnya menghitungnya. Apakah kita, misalkan kita mau beli sebuah mesin, misalkan nilainya misalkan 1 atau 2 miliar. Kalau di Yunan itu ada di lab itu mesinnya ada alat lab itu ada yang 1 miliar 2 miliar misalnya. Nah, kalau saya punya mobil itu, saya kan sebagai lessor istilah di dalam konteks lease ini. Anda penyewa itu lessee. Jadi lessor yang memiliki aset itu. Ya, dan dia akan sewakan kepada lessee, maka dengan penyewaan itu dia dapatkan fee tentunya atas penggunaan asetnya oleh si lessee misalnya. Itu ini sebetulnya yang perlu kita diskusikan nanti. Ini ada poinnya sebetulnya. Kalau saya melihatnya poinnya di sini. Dari sebuah perusahaan pengambil keputusan misalnya. Seorang leader di sebuah PT atau sebuah company ya. Anda butuh sebuah aset misalnya. Ya, asetnya macam-macam, ada apakah mobil, mesin, macam-macam lah ya. Anda butuh itu. Kemudian Anda mau putuskan, nah disitulah peran penting ini sebenarnya, karena ada lembaga lembaga lain yang ada menyewakan gitu. Artinya kalau menyewakan, kita kan tidak perlu beli aset itu, kita sewa saja, ya kan? Nah, makanya di sini kalau kita lihat ya, kalau kita beli itu aset itu milik kita. Ya, nah. Tapi kalau kita sewa, aset itu bukan milik kita, tapi kita cuma hak pakai, kan begitu. Nah, tapi itu tergantung lagi perjanjian. Ada juga setelah kontraknya itu aset itu bisa milik kita. Nah, itu pembayaran yang berbeda. Jadi ini jenis-jenisnya nanti di buku ada, nanti saya singgung sebentar. Tapi yang jelas, kalau kita beli itu, kita tidak perlu juga dengan menggunakan uang cash, kan gitu. Jadi untuk membeli sesuatu itu kan bisa berhutang. Kan sumber pendanaan kita kan basic sudah tahu, bisa dengan hutang, bisa dengan equity, atau bisa penggabungan gitu. Ya kan? Kalau kredit gimana, Pak? Ya itu maksudnya, debt itu kredit. Ya. Jadi misalkan beli mobil itu kan bisa kredit. Paling Anda bayar down payment-nya. Ya. Butuh kendaraan operasional mobil misalnya, sekian unit misalnya. Sekarang kan banyak lembaga leasing itu yang sewakan. Nah, tapi kalau perusahaan itu mau beli, boleh juga. Tidak perlu beli cash kan.
Dengan kredit aja. Itu walaupun kredit, kalau Anda pergi ke Auto 2000, ada yang 200.000 di sini, kan harus bayar juga down payment-nya. Ya kan? Nah, sebetulnya sewa dan beli ini, kalau dengan kredit, prinsipnya sama. Sama juga, sama menyicil. Kalau Anda beli mesin misalkan, tapi dengan kredit misalkan, kan menyicil juga setiap bulan, enak. Iya. Nah, bisa juga berhutangnya ke pihak leasing atau ke bank. Nah, itu hitung-hitungannya lagi. Misalkan kan begini, saya mau beli sebuah mobil untuk personal dengan harga 500 juta misalnya. Ya nah, saya beli cash ke Auto 2000. Tetapi yang membelikan itu bank misalkan. Nah, pihak bank misalkan. Nanti saya nyicilnya ke bank. Gitu. Atau tidak mesti seperti itu. Saya langsung aja ke Auto 2000. Tetap juga Auto 2000 itu bersama dengan pihak perbankan atau pihak leasing lainnya. Kita nyicil setiap bulan. Jadi mekanismenya kan macam-macam gitu. Ya. Nah, itu yang kita hitung, itu maksud saya. Nah, kalau kita lease ini, kan tetap juga kita bayarnya per tahun atau per bulan sesuai kontrak. Ya enggak? Kan prinsipnya sama aja itu. Kita tetap menyicil, itu maksud saya. Kalau dibeli dengan hutang gitu. Tetapi kalau kita beli dengan hutang, aset itu milik kita, kan gitu. Kalau kita beli. Tapi kalau kita sewa setiap tahun atau setiap bulan, tapi aset itu bukan milik kita. Aset itu miliknya lessor gitu. Lessor yang membeli aset itu. Misalkan saya beli kendaraan, misalkan saya sewakan ke Anda. Anda kan yang hak pakai, hak milik saya. Nah, tetap ada plus minusnya. Nah, itu yang di dalam konteks finance, itu yang kita hitung gitu loh. Nah, makanya orang finance ada hitung-hitungan kan itu. Tentu hitungannya yang lebih menguntungkan buat perusahaan. Gitu. Kalau lebih menguntungkan beli, ngapain disewa? Begitu ya sebaliknya. Kalau lebih menguntungkan sewa, ngapain dibeli? Kan gitu. Ya, jadi ini kalau makanya di dalam konteks ini kan bisa dilihat nih, misalkan kita di sini ya. Kita ini kalau seandainya kita beli, ini kan contoh kita beli. Ya. Tapi kita beli itu perusahaan U lah, contohnya perusahaan U ini dia beli itu aset. Ya. Nah, didanai dengan debt dan equity. Ya nah. Artinya apa? Ada pihak-pihak yang terlibat di sini. Nah, artinya kalau dia beli perusahaan U itu, kan bisa segak dia beli dan dia gunakan kan gitu. Jadi ini kan macam-macam ini ya, beli aset dan dia bisa juga dia beli aset tapi dia tidak gunakan, dia sewakan orang lain kan gitu. Tapi dalam konteks ini misalkan dia beli, dia gunakan misalnya itu sebuah aset, maka menggunakan aset dan tentunya dia pemiliknya. Nah, karena dia beli seperti tadi ini ada debt, dia bisa menggunakan kreditas berkaitan dengan kreditas atau shareholders, equity shareholders. Ya, kan bisa saja kredit atau dengan Anda sendiri. Ini beda dengan lease. Kalau you itu lease aset itu, tentu yang beli si lessor di posisinya di sini sewa. Maka yang pemilik itu adalah lessor. Ini kan, ini pemilik. Tapi dia tidak gunakan yang saya bilang tadi. Terus penggunanya siapa? Penggunanya perusahaan U karena dia sewakan. Makanya di sini penggunanya aset itu adalah perusahaan U, tapi dia tidak miliki. Ini yang saya bilang tadi cuma hak pakai, bukan hak milik. Gitu. Si lessor ini beli pun tidak cash, ya bisa dia tidak cash, bisa saja dia beli. Misalkan saya beli kendaraan itu tadi saya sewakan ke Anda, saya beli tidak perlu cash juga. Saya bisa juga menggunakan kredit, hubungan dengan kreditas, atau saya gunakan modal saya sendiri gitu. Nah kan ini ada aliran kas dana lagi, jadi aliran cash flow-nya yang bisa dilihat kalau misalkan di list ini, ya kan, si lessor ini kan
akan menerima pendapatan dari perusahaan U, ya kan? Dia pendapatannya dia sewa. Nah, this payment dia bayar ke selesor juga store ke kreditor, dia harus cicil juga bank gitu ya. Setiap bulan. Jadi ini aliran cashnya. Itu yang dihitung-hitungnya, berapa dia sewakan, itu yang kita coba hitung setelah ini. Berapa dia sewakan kepada lesi, dan berapa pula dia harus nyicil kredit. Tentu dia harus ambil keuntungan di situ. Gitu. Jadi poinnya adalah dalam konteks ini, kita butuh aset, kita beli itu bisa kredit, atau kita sewa saja. Itu poinnya. Jadi posisinya beda. Dia ada berapa jenis ya? Ada dalam secara garis besarnya ada 2 tipe dari list seperti yang kita lihat dulu. Yang pertama kita sebut operating list. Nah, operating list itu biasanya ya not fully amortized ya. Jadi kalau not fully amortized itu kalau cicilan itu ya. Kalau operating list itu ya apa namanya, tidak mesti selalu cicilan itu mesti ya amortize lah, amortisasi ya. Kemudian apa namanya, ini tergantung kontrak juga, tapi secara umum ya, makanya di sini usually require the lessor to maintain and insure the asset. Jadi kalau kita pilih kontrak menggunakan jenis operating lease ini, itu tanggung jawab terhadap apa namanya aset itu yang punya barang ya, lessor, pemilik. Makanya banyak itu kontrak perusahaan besar, coba Anda lihat dulu. Dia biaya maintenance bukan si penyewa yang menanggung. Asuransinya bukan penyewa, tapi si lessor yang punya aset. Nah, dia biasanya juga bekerja sama dengan pihak asuransi. Gitu. Si lessor ini, terjadi apa-apa, mobilnya dia sewakan kepada orang lain, terjadi misalkan kecelakaan segala macam, nanti pihak asuransi lagi. Gitu. Jadi banyak pihak yang terlibat di dalam yang akan menanggungnya. Ya. Itu juga dia bekerja sama dengan pihak untuk maintenance mobilnya, dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan maintenance misalnya. Nah, maka ada lagi kontraknya. Jadi itu dihitung-hitungnya. Jadi kan ada aliran case-nya Anda bisa hitung, Anda bisa lihat banyak pihak juga yang bisa terlibat. Nah, tapi dalam kontrak operating lease ini dia punya option ya untuk meng-cancel. Lessee enjoys a cancellation option. Jadi boleh di-cancel kontrak itu kalau operating lease. Itu poin-poinnya. Di detail tolong lihat di buku ya. Maka saya brief saja karena di buku ada semua. Ada yang kedua kita sebut financial lease. Nah, ini yang disebut opposite dari operating lease. Nah, ya. Dia tidak memberikan maintenance or service pada lessor. Jadi Anda boleh pilih ya. Makanya nilai kontraknya nanti juga berbeda. Nah, kalau ini fully amortized. Nah, dan kemudian ini lessee punya hak atau right to renew the lease at expiry pada saat jatuh tempo. Nah, ini yang beda juga. Tetapi dalam konteks financial lease ini, kalau pilih kontrak ini, cannot be cancelled. Tidak bisa di-cancel seperti operating lease. Jadi kalau udah tekan kontrak, tidak ada cancel gitu. Jadi ini semua, ini kan konsepnya, jadi bisa diinikan. Sementara apa namanya, di financial lease itu ada lagi 2 hal yang bisa dilihat. Ya, jadi kalau kita lihat di garis besarnya operating lease, financial lease ya. Ada bagian dari financial lease ini, misalkan sell and leaseback. Ini salah satu tipe dari financial lease, ya. Jadi ini banyak juga dipakai orang ya, sell and leaseback ini. Jadi makanya di sini
bentuk sale and leaseback ini, perusahaan itu dia punya, tapi seolah dia jual aset itu yang dia sudah punya ke perusahaan lain, kemudian dia sewa lagi. Contohnya begini, yang terjadi di Padang, misalkan saya punya sebidang tanah ini, ya, sebidang tanah, tapi saya tidak punya uang untuk membangun gedung atau toko atau apalah di atas tanah itu. Saya tidak punya modal gitu ya. Tapi saya punya tanah gitu. Ya kan? Nah, saya dengan pihak lain, bisa saya bank atau yang lain, pihak lain ya, dia bangunkan. Ya. Dalam konteks ini ada konteks, ini seolah saya kan nanti bayar sewa juga ke dia, di seolah tanah saya sudah jual seolah gitu ya kepada pihak bank sampai cicilan untuk bangunan di atas itu lunas. Sebelum lunas saya harus cicil terus ya. Jadi saya punya tanah tapi seolah saya menyewa gitu. Karena ada bangunan di atasnya yang saya tidak bangun, yang digunakan orang lain. Jadi ini makanya di sini ya si lesi itu kalau kita lihat cash flow yang terjadi ya, si lesi itu receive cash ya from the sale. Ya. Nah, si lesi agree to make periodic lease payment. Dia harus membayar dengan penggunaan estate itu. Jadi itu yang sering saya lihat kalau di Kota Padang itu banyak yang menggunakan itu, atau di mana-mana juga banyak, karena tidak ada uang untuk itu, dia bekerja sama lah dengan orang lain, pihak lain gitu. Jadi kan seolah-olah itu kan asetnya dijual ya. Kadang ya dikatakan bisa juga jaminan atau apa namanya, tapi dia akan menyicil juga. Karena ada pembangunan gedung di atas itu bukan modal dia, modal orang lain gitu. Ada lagi level list. Ya. Nanya, Pak. Boleh, silakan saja. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya. Pak, jadi saya kurang paham sih Pak. Maksudnya kayak contoh yang Bapak kasih tahu barusan tuh, tanahnya tuh sebenarnya nggak dijual gitu ya Pak? Soalnya maksudnya gimana sih Pak? Ya kan, misalkan tanah itu atas nama Vela, satu bidang tanah. Itu Vela misal ya, tidak ada punya uang untuk membangun gedung di atasnya. Terus gimana? Vela mau juga gedung di atasnya. Jadi kan buat kontrak itu dengan dengan pihak bank atau pihak kontraktor lainnya. Oke, saya bangunkan itu sebuah gedung di atas tanah Anda itu, tapi Anda kan harus bayar juga ke saya, harus nyicil kan. Sebetulnya tanah itu kan miliknya Vela gitu. Tapi sebelum lunas lagi dana untuk pembangunan gedung itu, ya, Vela kan nanti harus menyicil gitu. Jadi kan seolah-olah dijual sampai bangunan di atas tanah itu lunas. Banyak orang gini, Vela, saya lihat ruko, dia punya tanah kan, dibangun ruko. Kemudian ruko itu dikontrakkan sama orang lain. Di pendapatannya dari ruko itu yang dia cicil pada bank. Sampai cicilannya habis, maka ruko itu kan milik si Vela. Nah, nanti nak maksudnya? Ya, paham Pak. Tanah itu tanahnya Vela, tetapi membangun ruko di atas tidak ada dana, bekerjasama dengan pihak bank atau pihak properti lain, maka buat kontrak dengan properti itu. Ya. Artinya apa? Saya bangunkan, saya dana dari saya misalkan. Oke, sudah berdiri bangun di atas itu, tapi bangunan itu kan bukan otomatis miliknya Vela, karena ada hutang di atasnya orang lain yang membangun gitu ya. Ya kan? Seolah kan Vela kan nanti menyicil kepada kontraktor itu kan. Tapi yang dicicil sebetulnya kan bangunannya. Tapi kan seolah-olah kita milik kita, tapi kita bayar juga kurang kan gitu. Itu yang dimaksud sale leaseback itu. Nah, sampai nilai itu lunas, itu semuanya nanti kembali milik Vela. Tanah dengan bangunan itu lunas, itu kembali milik Vela.
Orang banyak di Padang ini saya lihat dia bangun ruko. Ruko itu dia sewakan lagi kepada orang lain. Jadi ada cash flow yang dapat bagi Vela kan yang punya tanah. Nanti tanah juga kepada pihak bank misalkan yang memberikan dana atau pihak properti lain. Kira begitu. Ini kan seolah-olah tanah kita itu kan terjual itu. Karena kita bayar gitu kan. Padahal itu tanah kita. Tapi bangunan di atasnya itu kan bukan milik kita. Gitu kira begitu. Itu yang disebut salah satu contoh sell and lease back. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, ada yang lain mungkin silakan. Jadi kita ini aja. Kemudian bentuk lain bisa leverage. Nah, ini another type of financial lease. Nah, jadi ini ada three side arrangement. Siapa saja yang terlibat? Ya, between lessee, lessor, dan lenders. Ya. Nah, seperti kita sebut tadi, lessor itu pemilik ya, aset itu, dan dia akan mendapatkan fee ya dari lessee yang menyewa asetnya. Itu aliran case-nya kan begitu. Dan juga, tetapi si lessor ini seperti yang saya bilang tadi, borrow money from the banks. Maka si lessor ini untuk membeli aset itu dia pinjam uang ke bank misalkan. Jadi aliran dana itu dari lessor dapat fee dari lessee, ya. Kemudian fee yang dia dapat itu si lessor itu harus bayar juga ke bank karena dia pinjam uang ke bank. Maka ada pihak lenders juga, pihak yang lain yang harus diperhitungkan di sini, ya. Maka dia kan harus menyicil ke bank. Nah, jadi ini tetapi di sini tidak bisa juga kalau si lessee gagal membayar ya, lessor kan harus punya kewajiban membayar ke bank itu. Dan tidak pula ada jaminan begitu ya. Tidak ada pula dikaitkan dengan lessee ya. Jadi ini kontrak satu-satu. Ya, misalkan saya beli mobil gitu ya. Kemudian mobil itu saya tidak pakai, saya sewakan ke Anda misalnya. Ya, kewajiban saya membeli mobil ini ke bank, kewajiban saya akan nyicil ke bank. Bank kan tidak mau tahu dengan si penyewa, karena saya yang meminjam. Gitu. Jadi tidak bisa juga dikaitkan kalau si lessee tidak bayar ke Anda terus tidak bisa itu. Kontraknya kan sesuatu. Nah, tapi pasti berdampak ya kan gitu. Kalau tidak ada yang sewa barang tentu tidak ada kemampuan lessor menyewa memberikan cicilan ke bank gitu. Nah, jadi itu disebut leverage lease ya dalam ini contoh seperti yang tadi itu. Ini kita sebut leverage lease. Bagian dari financial lease tadi. Di lessor buy asset, perusahaan U ini lease it. Ya. Perusahaan U ini menyewa si lessor itu sebuah aset. Maka lessor pemilik aset, tapi dia tidak gunakan. Sementara perusahaan U penyewa, dia menggunakan, tapi dia tidak pemilik. Nah, makanya ini tadi yang garis putusnya tetap berkait di sini, tapi bukan sebuah kewajibannya. Ya, yang wajib itu adalah lessor karena dia yang meminjam ke kreditor, tapi betul-betulnya pasti berdampak gitu. Kalau ini gagal bayar kepada lessor juga mengakibatkan gagal bayar kepada kreditors. Itu kalau dia melibatkan itu. Jadi ini contoh aliran case-nya gitu ya, dalam konteks leverage lease. Ini di buku penjelasannya detail. Mohon Anda baca buku itu yang saya bilang. Ini poin ini kan poin-poinnya saja. Nah, oke. Ini juga ada berkaitan dengan accounting lease. Saya sebetulnya mau bentuk perhitungannya. Saya mau tunjukkan setidaknya bagaimana keputusannya. Ya, jadi ini pasti berdampak ya. Ini kalau kita lihat sekilas ya. Kalau kita pilih operating lease,
dengan kapitalis ya, apa dampak accounting ya. Kalau kita lihat, maka ini bisa diperhatikan di dalam kontrak ini. Biasanya operating list don't appear on the balance sheet. Tapi financial list atau financial list itu sering juga disebut dengan capital list ya. Kalau capital list appear, jadi nampak dalam balance sheet. Ya. Kalau operating list tidak. Itu yang membedakan. Ya. Jadi kita bisa lihat contoh ya. Saya ini. Ini kan ada operating list ya. List. Ini financial list dan capital list. Misalkan apa namanya, kita butuh truk misalnya. Truk ya. Kalau kita beli tapi berutang kan jelas ini. Di nilai truk itu misalkan 100 ini ya. Nah, ini kan nampak di sini. Maka ini kan beda hutang. Kita misalkan berutang. Tapi kalau operating list, ya, karena kita tadi operating list ya, dia dalam konteks ini tidak nampak. Karena kita kan sewa. Kita bukan pemilik, jadi tidak bisa kita catat sebagai aset kita, ya kan? Nah, maka kira begini dia dalam balance sheet. Tapi kalau capital list dia nampak, ya itu bedanya. Nah, ini masuk di sini obligation under capital list. Jadi tolong Anda pahami apa beda capital list. Di buku itu cukup lengkap ya. Ini menunjukkan kalau kontrak operating list tidak muncul di balance sheet. Tapi kalau kita kontrak kita financial list atau capital list itu muncul di balance sheet di neraca. Ya. Ini juga apa saya apa namanya konsep-konsep ini tolong dibacalah gitu ya. Ini kan bisa Anda. Saya mau masuk ke dalam contohnya, contoh perhitungan supaya Anda lebih paham gitu ya. Dan lebih ini mengingat waktu juga ini sama dengan pajak tadi. Saya mau masuk ke dalam bentuk ini. Tolong ada PowerPoint-nya sudah ada ya? Sudah bisa di-download ya? Ada, Pak. Susah balik-balik itu PowerPoint-nya, maka coba Anda ikuti aja, buka aja. Sekarang begini. Ini contoh kasus ya, kita langsung dalam bentuk perhitungan lah, supaya gampang memahami. Misalkan sebuah perusahaan ini kita sebut clumsy morphos ya, dia sedang mempertimbangkan atau mempertimbangkan apakah beli atau lease ya. Apa namanya, dia mau apa namanya, butuh lah sebuah truk gitu ya. Ya. Yang mana truk itu kita di datanya di sini akan mengurangi kosnya. Kalau dia dengan truk baru itu kosnya akan berkurang 4.500 per year. Ya, expected to reduce cost ya. Nah, sementara harga truk itu costnya itu 25.000 US dollar. Dan umur ekonomisnya itu 5 tahun. Kira begitu kan, kalau kita dalam perusahaan kan sudah umur ekonomisnya. Useful life of 5 years ya. Nah, kemudian jika perusahaan itu membeli truk ini, tentu dia harus mengeluarkan biaya apa namanya depresiasi. Maka di soal ini misalkan biaya depresiasi kita menggunakan sideline method ya, atau sideline to zero. Anda kan sudah belajar untuk perhitungkan depresiasi jenis-jenis spesies, misalkan garis lurus saja misalkan. Kan dia kalau dia beli tentu dia yang mengeluarkan biaya depresiasi. Dia kan masih memikirkan sekarang beli atau sewa saja. Ini informasi yang diberikan. Sementara perusahaan ini juga bisa menyewa. Untuk 5 tahun itu ada sebuah perusahaan penyewa atau perusahaan leasing namanya Tiger Lease ya, misalnya. Maka 5 tahun itu
ditawarkan apa namanya annual lease paymentnya $6.250. Nah, ini coba Anda pahami kasusnya dulu. Di kalau apa namanya ya kalau di perusahaan kan kita harus ada data yang perlu kita analisis. Ya. Kira ini datanya. Ya, coba Anda baca, ini datanya. Ya. Dia bisa sewa, bisa beli. Kalau beli harganya 25.000. Nah, dengan mesin baru ini, dengan truk ini, itu bisa mengurangi biaya, misalnya. 4.500 misalnya. Ini dari informasi, tolong Anda lihat di apa namanya di poinnya. Nah, oke. Sekarang kalau untuk hitung ini, kita hitung cash flow-nya. Aliran kan itu yang kita harus perhitungkan. Baik itu di sisi leasingnya, tentu kita perusahaannya juga harus hitung. Gitu. Nah, coba kalau kita lihat dulu. Cash flow kalau dibeli gitu ya. Ya. Kalau kita beli truk itu, seandainya kita beli nih, kan kita tahun 0 itu harus ada dana yang harus untuk beli, karena harga truk itu 25.000 tadi, coba Anda lihat. Itu minus itu ada dana keluar 25.000. Nah, asumsinya kan begitu. Ya. Walaupun itu nanti ini dalam case ini kita tidak masukkan juga apanya hutangnya, nanti kita coba lihat ikutnya. Tapi ini kita satu-satu kita lihat. Ya. Nah, maka di sini kalau tahun 0 itu harus ada dana keluar 25.000 karena kita harus beli itu truk. Umur ekonomis 5 tahun. Nah, dengan mobil baru ini kita ada tax saving tadi. After tax saving tadi kan ada penghematan 4.500, ada pajak 34% misalkan. Ini one minus tax. Kita harus hitung semuanya after tax. Nah, kemudian kalau kita beli kan ada kita berapa biaya perusahaannya, karena 25.000 5 tahun nih bagi 5 aja 5.000 kan. Ini dia. Kan garis lurus. Pajak. Nah, ini tahun 0 ya. Dan dapat penghematan setiap tahunnya selama 5 tahun. Cash flow-nya 4.670. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita sewa, lease ya, lihat nih. Kita tidak perlu dana keluar 25.000 nih sini. Kan di sini kan 0 nih, tidak ada. Mobil sudah parkir di rumah, tapi Anda tidak keluarkan uang. Ya, artinya apa? Tidak perlu tahun 0 itu ada pengeluaran. Tapi Anda harus bayar sewa kan gitu. Selama 5 tahun itu, maka biaya sewanya berapa kan tadi? 6.250 tadi. Setiap tahun. Maka ini 1 sampai 5 ya. Dikeluarkan teksnya. Ini dia. Nah, tax saving sama kan? Kan sama, karena dengan mobil itu kita dapatkan apa namanya penghematan gitu. Jadi ini sama. Maka ini adalah apa namanya positif ya, ini negatif. Arti negatif ini kan Anda harus keluarkan dana setiap tahun sama 5 tahun karena harus bayar lease payment, pembayaran sewa. Depreciation tax shield itu apa Pak? Depreciation tax shield itu pelindungan pajak sebenarnya. Nah, tax shield itu kan pelindungan maksudnya kita akan dapat ya di dalam konteks ya kalau Anda belajar perpajakan itu ya. Kalau kita apa namanya dengan melakukan sebuah investasi ya, cobalah hitung kalau di perusahaan itu, karena Anda kan apa namanya membeli sebuah aset yang pajak kita itu kan prediksinya kan depresiasi setiap tahun harus bayar kan gitu ya. Nah, maka apa namanya kan kita dapat pelindungan pajak. Pelindungan pajak itu ada keringanan pajak gitu. Ya, dengan berinvestasi gitu.
Sama kayak depreciation tax benefit ya Pak, kalau di buku ya Pak? Ya kalau di buku ya betul. Tax benefit ya. Sama aja dengan malah misalkan di Indonesia ya, Pak Jokowi itu sudah menjual ini, maksudnya menghimbau supaya ada investor masuk ke Indonesia. Siapa yang berinvestasi di Indonesia diberikan perlindungan pajak, ya, atau diberikan diskon pajak lagi, apa namanya itu ya, perlindungan pajak supaya orang mau berinvestasi. Ya, ini kan sebetulnya untuk pergerakan ekonomi aja nih. Ya kan, itu maksudnya tax shield lah. Jadi kita dapat inilah, kita dapat diskon lah gitu ya. Apa namanya itu yang kita sebut dengan tax shield ya. Atau bahasa kalau di buku bahasa Indonesia itu disebut perlindungan pajak, disebut gitu ya. Itu ya. Itu apanya? Karena kita melakukan sebuah investasi. Ya. Oke. Ini nih cash flow kedua ini boleh kita coba lihat yang lain. Sekarang kita lihat leasing instead of buying. Ya. Kita lihat cash flow-nya. Leasing daripada beli. Jadi mana cash flow-nya? Jadi tadi ini kan perubahan tanda aja nih. Ini coba Anda lihat jadi. Ya. Jadi kalau kita leasing, ya nah, kan seolah kita tahun 0 itu dapat uang 25.000 itu nah. Karena cerak itu udah ada di rumah kita itu. Tapi kita tidak perlu bayar. Betul enggak? Iya. Kan harga truk tadi kan 25.000 kan? Iya. Ya kan? Itu maksudnya di leasing daripada beli ya, instead of buying itu. Tetapi Anda aliran dana keluar setiap tahun. Nah, ini bukan negatif di sini. Kenapa negatif di sini? Karena ada lease payment, pembayaran sewa setiap tahun selama 5 tahun. Ya, nah, tadi kan 155 tadi kurang 467 kan, coba Anda balik lagi ke ini ya. 1655 itu 155 itu kan dari sini. Makanya leasing instead of buying ini 460 tadi ya. Maka tolong dilihat ini 460 tadi. Nah, jadi makanya we could also view the cash flows as buying minus leasing. Ya. Jadi cash flow buying minus leasing ini kan sign saja yang berbeda. Makanya sini we should simply change the sign of the cash flows. Jadi ini kan uang masuk sebetulnya, makanya positif. Padahal kalau kita beli ini uang keluar. Tapi karena kita sewa, ini karena nilai truk itu 25.000. Dan tidak perlu tidak perlu mengeluarkan dana 25.000, tapi truk sudah ada di rumah kita, misalnya. Nah, maka selisihnya ini maksudnya kita harus bayar setiap tahun. Ya. Dan di sini ini cash flow-nya. Nah, jadi kalau seandainya buying instead of leasing, lihat tandanya yang beda itu. Nilainya kan sama aja. Jadi kalau buying instead, ini kan negatif dia kalau buying instead of leasing misalnya. Ini kan jadi negatif dia kalau buying. Nah, ini positif kan. Ya kan? Paham maksudnya? Karena ada pengamatan tadi. Nah, maka coba saya teruskan. Nah, kita selalu menggunakan metode MPV ini. Ini yang sering dipakai orang untuk menghitung keputusan kita tadi. Ini kan kita itu baru melihat cash flow, kita belum masuk perhitungan aliran dana, baru aliran cash yang baru kita lihat. Seandainya di lease dan seandainya dibeli. Oke.
Makanya di sini lease payment is like the debt service, kan betul, karena kita menyicil kan. Debt service on secure bond issued by lease. Karena kita harus membayar, ibarat kita berutang ya, kita kan harus bayar sewa setiap tahun gitu. Nah, kita berutang, misalnya kalau pembayaran per tahun kan setiap tahun kita harus bayar, atau setiap bulan kita harus bayar. Nah, makanya dikatakan di sini in the reward many companies discount about the depreciation tax shield and lease payment after tax, ini yang saya bilang tadi, interest rate. Untuk kalau seandainya kalau kita berutang ya. Jadi apa namanya, kalau kita apa namanya itu ya, baik itu depresiasi atau pendapatan bunga yang diterima misalnya itu setelah pajak atau sebelum pajak. Ini bagi kami, misalkan Anda beli bond misalkan, obligasi misalnya. Dengan obligasi kan Anda dapat bunga, nak. Kalau beli saham Anda dapat dividen, kan gitu. Betul nak? Ya Pak. Nah, bunga yang Anda dapatkan itu bagi perusahaan yang menjual obligasi setelah pajak atau sebelum pajak diberikan? After tax. Pajak. Setelah Pajak. Oke. Kalau dividen, Anda kan dapat, kalau Anda beli saham saya, Anda kan dapat dividen. Dividen itu dibagikan sebelum pajak atau setelah pajak juga? Sesudah. Coba ya, kalau hutang juga sesudah. Maksud saya interest. Nah, ini kan dalam prakteknya sering ini. Saya contohkan hal yang sederhana aja. Anda dapatkan atau bunga lah, bunga deposito. Anda depositokan uang. Anda dapatkan bunga. Bunga Anda terima itu setelah pajak atau sebelum pajak. Itu juga dengan apa namanya, dividen. Setelah pajak. Setelah pajak. Iya. Dua-duanya. Kalau bunga deposito iya Pak. Sesudah pajak. Bunga deposito setelah pajak. Bayarkan kepada Deposan si punya deposito, yang punya deposito. ya. Dividen juga Setelah pajak. Iya, after tax Pak. oke. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi semua perhitungan dalam MPV itu yang saya bilang tadi harus dihitung setelah pajak. Itu konsepnya. Ya. Bukan sebelum pajak. Ya. Ini yang perlu dilihat. Nah, oke, kita masuk ke perhitungan tadi. Nah, ini tadi. Ini gunakan kalkulator finance ya. Itu bisa manual. Jadi ini kalau kita lihat tadi perhitungan leasing instead of buying. Ya. Jadi apa namanya, misalkan di sini ya 5% ya. Nah, dalam konteks ini kita ambil discount rate-nya 5%. Nah, maka kalau kena leasing tadi, ini kan tahun zero itu kan positif ini. Alien case-nya di 5.000 tahun 0 itu maksudnya hari ini kalau kontrak sudah ditekan, maka mobil itu sudah bisa sampai ke rumah Anda misalnya. Tidak perlu uang keluar 25.000, tapi itu kan nanti uang masuk, artinya itu sudah sampai di rumah kita tidak mengeluarkan uang. Jadi dalam finance juga kan gitu. Makanya tahun 0 itu nilainya itu kan 25.000 karena nilai truk itu 25.000 gitu. Tapi harus bayar sewa gitu ya. Setiap tahun. Nah, kalau Anda beli kan Anda tidak perlu bayar sewa, itu poinnya. Tapi harus keluar dulu dana 25.000 tahun 0 kan gitu. Nah, makanya ini kalau kita hitung ya, ini kan tadi kan sudah nih cash flow-nya. Kan tadi ya, satu-satu ini yang di awal tadi loh, ini. Masih ingat enggak cara menghitung MPV? Masih ingat enggak MPV yang apa namanya, ini nih.
di dalam peta budgeting. Apa rumusnya? Karena MPV itu sebetulnya kita mencari present value kan, ya, cash inflow dengan cash outflow. Ya. Kalau MPV itu positif, artinya proyek itu bagus atau tidak? Ya Pak, Ya, bagus. orang akan pilih proyek MPV positif, kalau negatif orang akan tolak. Ya, nah. Artinya apa? Kalau MPV perusahaan itu positif, artinya apa? Cash inflow-nya lebih besar dari cash outflow-nya. Makanya proyek itu menguntungkan. Tetapi kalau seandainya cash inflow-nya lebih kecil dari cash outflow, pasti MPV negatif. Maka orang akan tolak. Maka ini kan bisa dihitung. Ini kan setiap tahun nih selama 5 tahun. Ya. Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda buying, ini harus keluar dananya 25.000 ton. Karena Anda harus beli itu. Sebuah truk itu. Anda dapatkan cash inflow, ini penghematan tadi. Yang tadi di awal tadi juga itu. Coba lihat slide sebelumnya. Nah, ini yang kita buat MPV-nya. Present value-nya. Nah, hasilnya pasti sama. Artinya apa dalam konteks ini? Dengan buying ini, MPV-nya positif. Artinya, itu yang saya bilang tadi, lebih bagus kita beli saja daripada sewa. Mungkin di sini karena harga sewanya terlalu tinggi. Ya, dibuktikan di sini harga sewanya tinggi. Maka kita hitung MPV-nya tadi, kalau seandainya kita leasing, itu MPV negatif. Nah, kalau kita buat buying, MPV-nya positif. Ya, maka ini lebih baik kita beli saja. Nah, sekarang kita mau coba lihat. Ya. Sampai di sini ada yang tanya nggak? Pak, kalau rumus NPV itu kan ada R-nya ya Pak? Ya, R itu 5%, 5%. Tadi kan sudah bilang. Ada R-nya, betul. Itu kan di spread-nya. Ini kan tadi di R, ini kan saya bilang di awal. R-nya itu kan discount rate ya. Oh iya, iya. Rate-nya tadi kan saya udah bilang 5% di sini. Ini kan saya ada garis ini tadi ini. Kayaknya 5 tahun berarti ya Pak? Ya, 5 tahun. Karena Anda belajar di peta budgeting, saya nak ulang lagi ya. Makanya saya tolong dibaca lagi ininya. Ini kan ini saya ada buat 5%. 5 tahun ya. Coba dihitung cek. Pasti hasilnya seperti ini. Ya. Ada yang menghitung nggak? Coba dihitung. Menggunakan rumus MPV. Jadi dalam konteks ini lebih bagus beli ya dibanding leasing. Karena ternyata kalau kita hitung tadi MPV buying positif, MPV leasing negatif. Artinya tolak leasing, terima buying. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang misalnya dalam konteks ini, nah ini, nah, sekarang clumsy movers tuh ya, ada perubahan ya itu ya. Ini clumsy, nah, misalkan clumsy itu agree tulis payment 6250. Tadi berapa? Mana lihat? Sama Pak, 6250. 6550 before tax. Nah, iya, 6250 juga Pak. 6250 ya. Sekarang ini
this payment will support a loan. Kita lihat, ini ada informasi baru, kemudian ya teraknya sama tadi. Ya, tadi kita ada hitung tadi kan negatif ya. Sekarang kita tadi 25.000 kalau kita lihat. Nah, ini. Jadi ini kan tadi, oh ya tadi kan ini misalkan kita kan kaitannya dengan hutang ya. Ini seandainya list payment sekarang 25, tadi kan kita belum masuk ini ya. Tadi kan 25.000 ya. Ya, sekarang ini kan 25.000. Ternyata untungnya itu tadi kan 219. Ya, 219 tadi MPV-nya maksud saya. Nah, ini kan kalau kita apa tadi kan negatif ya tadi ini. Nah, tentu misalkan kita sebagai penyewa kan tidak mau tadi karena dari hitung-hitungannya sewa itu ternyata negatif ya. MPV-nya. Tadi kita ada itu menguntungkan menggunakan beli saja. Nah, saya memperlihatkan sewanya, kesana turunkan sewanya. Nah, ini kalau kita lihat tadi, ini kan masih yang tadi ya. Kalau kita 25, ini maksud saya ini. Nah, Clumsy Mover choose to buy tadi kan. Kita kan tadi perusahaan itu pilih buy karena MPV-nya tadi kan positif. Betul nggak? Ya. Nah, ini this is the appropriate of MPV. Tiger. Ini Tiger List ini kan perusahaan penyewa nih. Ya. Kalau kita lihat aliran cash dari Tiger List yang menyewakan ini, berapa dia dapat untungkan gitu? Ya, dari cost yang dia beli truk ya, kemudian ada depresiasi ini, dia dapat ada list payment dia dapat. Makanya aliran cash yang dia terima setiap tahun itu 5825. Ada list payment dan perlindungan pajak. Ya enggak? Maka dia dapat 215 dolar. MPV-nya positif ya. Selisihnya 215. Kan ini kalau kita lihat dengan 5% tadi ya. Coba kita lihat. Ya, Anda perhatikan. Nah, ini. Nah, seandainya nih, kalau kita lihat lagi take bracketnya 25% sekarang. Tiger List itu tadi kan 34% ya. Nah, ini. If Tiger reduce the list payment, tadi kan 625 berapa tadi? Aduh, 6250, Pak. 6250. 250 kan ya. Sekarang dia turunkan. Nah, itu maksud saya tadi itu. Tujuannya supaya masih mau juga enggak si Clumsy Movers itu menyewa gitu. Jadi kan ditolak karena dia turunkan biaya sewanya karena dianggap jadi biaya sewanya oleh Clumsy mungkin terlalu mahal, maka dihitungnya negatif MPV tadi. Nah, seandainya 250 mana kan buat film have a positive MPV, coba kita lihat cara yang sama. Jadi cara yang sama ini tadi sama, tapi ini berubah sekarang 6200 yang tadi 26250 kan? Maka ininya akan berubah cash flow-nya setiap ini tetap ya, karena harga truk itu 25.000 misalnya. Ya kan, kita coba lihat cash flow-nya. Ya, MPV-nya 7633. Kalau tadi kan berapa tadi? 19, Pak. 219 ya? 19. Nah, ini cash flow Tiger List ya. Tadi kan plus dia kan 219 kan besar dia dapat. Ini kan lagi selisihnya tinggal 76. Ya kan? Nah, kita coba lihat dari Clumsy Movers gimana cash flow-nya. Seandainya dia leasing, instead of buying. Sekarang ini menjadi segini dia. Karena ini 62. Nah, sama cara yang tadi ya, sama.
ini apa namanya tetap negatif. Masih negatif. Dia juga berubah ya Pak? Ya, masih berubah. PV-nya kan masih negatif. Nah, pasti masih nak mau juga ya. Apa namanya clumsy. Oke. Sekarang kalau begitu berapa sih break even point-nya? Nah, misalkan supaya berapa sih harga yang mestinya ditawarkan oleh si apa namanya Tiger ini kepada clumsy. Nah, coba kita hitung. Kita bisa hitung sebetulnya break even point-nya. Makanya di sini what is the smallest lease payment that Tiger Lease will accept? Maka ini bisa kita hitung di berapa sebetulnya. Jadi ini matematik saja ya. Jadi ini kan karena Tiger ini cash flow Tiger Lease ya. Ini Tiger Lease kan harus bayar, harus beli mobil ini tadi yang dia apakan depresiasi ya. Ini kan sama yang sekarang L ini berapa list minimum itu yang harus dia berikan sehingga dia tetap untung dan si apa namanya si penyewa mau menyewa gitu ya. Nah, kita bisa buat matematiknya. Kita mau menentukan ini sebetulnya kita kan tadi udah kita turunkan 2000 enggak juga di sebetulnya berapa sih gitu. Nah, ini kan ini yang kita mau hitung. Ini kan matematik aja nih. Tadi kan kita udah isi ya. Ini kan matematik aja bisa kan asing. Ini bisa lihat di situ. Di 6173. Tadi kita udah turunkan 6200 kan? Ya nak. Jadi ini kan matematik aja nih. Jadi apa namanya ini kan dikali silang aja ini terus dapatlah ini ya. Asumsinya kalau apa namanya break even point itu NPV equal to 0 ya. Jadi tidak ada apa namanya ini NPV itu 0 ini. Equal to 0 untuk kita lihat berapa sih list minimum bukan oleh si apa namanya Tiger Lease ini. Nanti setelah dihitung dapatlah segini 6173. Oke, maka kita bisa set kalau 6173. Nah, ini dia apa namanya MPV-nya. Nah, tetap juga kalau kita lihat ya ini big event kita sebut ya. Tapi tentu si Tiger tidak mau big event kan begitu. Tapi kalau dihitung-hitung mestinya minimum ya, sewa itu 6173, maka di dalam PV-nya itu masih tetap negatif ya. Nah, makanya cepat kita lihat dari clumsy movers, ya kan? Nah ini clumsy movers punya cash flow ya, di matematiknya ya. Jadi kalau kita lihat ini kesimpulannya sebetulnya. Jadi sebetulnya clumsy movers ini kalau kita lihat ini kan sebentar. Ini kan tadi kita ada hitung nih. Ya, 6173. Ya. Ini MPV-nya dengan angka segitu ya. Jadi sebetulnya tadi kan 6173 ini deh, 6173 ya. Ini kan ini tadi. Ini untuk si Tiger Lease. Maunya minimal Tiger Lease kasih itu. Tapi perhitungan dari si clumsy movers itu ini, makanya sini, what is the highest lease payment that clumsy movers can pay? Dia mau bayar. Nah, set lagi
Jadi poin saya ini kalau kita lihat di sudut pandang Tiger List-nya begini. Sudut pandang clumsy movers-nya begini. Ya. Nah, dia maunya 6 3249. Balik ke kantor. Nampak perhitungan perbedaan Anda lihat itu. Ya. Clumsy movers di event point-nya dia maunya tadi adalah 6173 karena kalau dia tawarkan apa namanya tadi 6250 sampai 6250 ya untungnya sekian tadi ya. Nah kita ada hitung MPV-nya selisihnya tadi ya. Big event point-nya bagi Tiger List itu 6173 itu bulan pokok dia ya. Makanya dia mesti di atas itu dia sewakan kan gitu. Ya kan? Nah, sementara dari perhitungan si clumsy movers dia ada hitung juga. Ya maunya maksimumnya big event point-nya ini 6032. Ya. Sorry. Jadi coba dilihat. Maka clumsy movers can afford to pay segini. Sementara Tiger List dia minimal bisa sewakan segini. So there will not be a list in this case. Makanya si clumsy itu lebih cenderung beli saja dia. Tadi dari hasilnya. Nah, karena dari perhitungan dia itu kalau dia sewa itu terlalu mahal. Kalau untuk 5 tahun itu bagus ya. Dia kan dari perhitungan juga jadi biaya depresiasi. Ya, jadi ini ini poinnya sebetulnya yang perlu dilihat dalam konteks chapter kita ini. Ya, yang penting kita juga harus ini banyak contoh sebetulnya yang lebih complicated. Ini kan contoh sederhana itu ya. Itu kita kan bisa juga hitung berapa kalau kita menggunakan di buku ada itu menggunakan bank misalkan berapa juga kita mau bayar tingkat bunganya, cicilannya. Berapa pula bank butuh return atau pendapatannya dari dia meminjamkan kredit untuk membeli aset itu. Jadi banyak case sebetulnya. Jadi tolong Anda lihat ya. Dan ini saya kalau dulu itu ada presentasi itu angkat sebuah kasus perusahaan gitu ya. Jadi kita lihatlah terakhir nanti ada satu kali pertemuan ya. Sempat kita angkat beberapa topik yang ini dalam bentuk implementasinya maksud saya. Ya, saya pikir itu ada silakan kalau Anda mau tanya. Ya, jadi saya lebih suka hitung-hitungannya itu dari konsep lain. Silakan saja Anda Anda baca itu konsepnya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan. Ada yang mau ditanyakan. Sebentar saya mau ambil Anda sebentar dulu yang hadir hari ini. Pak Fajri perlu dia minta screenshot itu ya. Oke. Kita ini semakin tua kan biaya maintenance semakin besar. Pada tua itu kan sering masuk rumah sakit, ya penyakit banyak gitu ya. Bagaimana Anda menyiapkan itu? Sama juga lah kendaraan juga itu. Makanya orang sekarang lebih cenderung leasing saja. Kontrak 5 tahun, udah habis kontrak perpanjang, buat kontrak baru, minta lagi mobil baru. Setiap 5 tahun mobil itu baru. Habis kontrak ya silakan putus saja. Aset itu bukan milik kita. Biar dia yang maintenance, biar dia yang depresiasi dan seterusnya.
kan gitu. Nah, ternyata memang lebih ini gitu. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu jarang yang dia beli asetnya. Dia bekerjasama dengan pihak leasing saja. Tadi hitungannya lebih menguntungkan. Ya, kontrak itu walaupun itu aset bukan milik kita, tapi kalau kita udah ini kan sama juga milik kita. Tapi kita tidak perlu mikirkan biaya maintenance, kita perlu mikirkan investasi awal yang besar gitu ya. Dana itu bisa diputarkan lagi kalau orang finance bisa diputarkan lagi dananya untuk beli cash itu atau apa itu. Banyak contoh kasus. Dua jenis leasing itu yang menguntungkan gitu Pak bagi leasing itu yang mana? Terus yang pertanyaan kedua Pak, tadi kan untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan leasing atau investasi dengan pembelian, kan tadi salah satu caranya itu dengan metode NPV, kita hitung NPV-nya kan Pak, mana yang positif gitu. Ada nggak sih Pak pertimbangan lain untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan di antara dua itu Pak selain NPV? Ada nggak pertimbangan lain gitu Pak? Oke. Ya, saya jawab yang terakhir dulu. Jadi banyak riset, banyak penelitian ya gitu ya dalam penggunaan metode ini. Itu yang paling populer dan lebih objektif itu NPV. Cara lain ada saja, ada cara lain, bukan tidak ada. Sama dengan metode capital budgeting itu. Kan ada beberapa metode itu ya. Nah, dalam konteks ini, leasing ini, ada metode lain, tapi yang sering dipakai NPV. Karena metode lain itu banyak kelemahan gitu. Makanya tidak dianjurkan gitu. Makanya orang menggunakan NPV. Artinya kita NPV itu kan mencoba mempresent value-kan ya. Cash flow yang kita akan terima di masa yang akan datang dan cash flow sekarang gitu ya. Nah, maka dalam konteks adakah cara lain ditanyakan tadi, ada saja. Ada. Tapi di sini kan kita tidak ajarkan. Ya. Di buku itu dia ada sebut tapi tidak ada juga detail karena jarang dipakai dan terlalu banyak kelemahan. Maka orang sama juga metode MPV tadi, metode capital budgeting ada payback period misalkan ya, profitability index, internal of return, MPV ya. Yang paling sering dipakai orang adalah MPV. Yang kedua internal of return ini, tapi internal of return ini ya kalau dibanding dengan MPV lebih objektif. Itu yang jawaban yang pertama. Maka orang kalau saya lihat beberapa kasus itu ya tetap dia menggunakan MPV. Ada juga model orang manual ya, tapi sebetulnya dia pakai itu MPV gitu. Sekarang ada perusahaan-perusahaan kecil itu, maksud saya bukan perusahaan kecil ya, perusahaan yang ya menengah lah gitu ya. Dia hitungannya manual, kalau dia hutang berapa hitungannya, kalau dia ini berapa, dia bandingkan gitu. Saya lihat. Tapi itu sebetulnya dia pakai metode MPV karena dia tidak belajar aja metode MPV gitu apa ya. Jadi sebetulnya itu MPV. Oke, pertanyaan yang pertama tadi, mana yang menguntungkan? Nah, ini yang menarik pertanyaannya. Ya, kan saya ada bilang kedua metode itu tetap ada plus minusnya. Ya, ini sebetulnya menguntungkan itu tergantung isinya kontrak. Nah, ini yang membedakan. Karena ya bagi si penyewa sebetulnya orang lebih banyak yang bisa di cancel. Apa yang bisa di cancel? Apakah ada operating lease atau financial lease yang bisa di cancel tadi? Ingat? Yang bisa di cancel adalah operating lease. Ya, operating lease. Makanya penyewa itu, tapi belum tentu. Ini pertanyaan saya itu tadi. Belum tentu operating lease itu lebih menguntungkan. Ya. Karena kalau kita lihat operating lease itu tadi ya, kan dari apa namanya? Kalau kita lihat di balance sheet tadi kan, balance sheet kan tidak masuk dia. Ya nak? Dia tidak masuk sebagai aset ya.
Jadi memang tetapi memang kecenderungan itu, makanya saya lebih cenderung mengatakan tergantung kontrak. Kontrak itu kan negosiasi antara pihak lessor dan lessee sebetulnya. Ya, nah, jadi bunyi kontrak itu harus detail kita. Karena di sisi lain lessee itu pun dia aman juga, dia kan kontraknya itu dia asuransikan lagi. Dia kalau terjadi apa-apa kan dia tidak nanggung risiko sendiri juga, dia bisa pindahkan ke pihak asuransi misalnya. Ada juga orang kontraknya itu yang seperti yang lain, dia buat tambahan kontrak kalau sesuatu dah habis ekonomisnya itu aset milik dia. Itu lebih banyak di kapitalis. Maka di kapitalis itu tidak boleh di cancel. Gitu apa. Jadi saya tidak bisa mau forward ya ini lebih tidak bisa juga gitu, karena dalam kenyataannya poinnya sebetulnya di kontrak, walaupun ya di sisi lain ya operational lease itu lebih enak, kalau tidak sesuai kita cancel saja bisa ya, kan karena dia bisa di cancel. Tapi kalau financial lease tidak bisa. Tapi walaupun di cancel, boleh pun di cancel, kalau pembebanannya mahal, tentu juga tidak menguntungkan juga perusahaan gitu. Kalau biaya sewanya mahal gitu loh, Vela. Nah, kan orang yang difikirkan lease payment-nya, itu yang orang hitung gitu. Nah, tetapi memang di sisi lessee dia lebih fleksibel, dia bisa memutus kontrak itu kalau dia maunya itu. Jadi pilih aja operating lease. Jangan pilih financial lease. Kalau kontrak financial lease tidak bisa di cancel. Dia harus habiskan kontrak itu sampai habis. Tapi kalau kita lihat dari berdasarkan research ya, kalau boleh saya memang orang si lessee itu lebih cenderung memilih operating lease. Jadi kalau terjadi apa-apa, dia bisa cancel. Tapi rata-rata juga saya lihat, kalau bentuk sewa operating lease itu biasanya agak mahal gitu loh. Itu poinnya. Dibanding dengan financial lease. Jadi memang itu yang saya bilang tadi, ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Ini tergantung kandungan kontraknya. Nah, dalam kontrak seperti tadi ya, siapa yang nanggung biaya maintenance, siapa yang nanggung kalau terjadi kerusakan terus apa gitu ya. Terus bagaimana jaminan segala macam ya. Kelangsungan operasional. Misalkan kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, kalau mesinnya rusak gimana gitu. Nggak jalan operasional perusahaan nanti misalnya. Ya kan? Apa konsekuensinya? Jadi hal-hal seperti itu tuh didetailkan di dalam kontrak agreement itu. Kan misalnya semen Padang itu dia menyewa mesin itu, tahun di mana dia kalau dia sewa misalnya. Jadi sementara mesin itu rusak. Gitu. Udah dia tidak ada, terus siapa yang nanggung kerugian? Ya nak? Nah, siapa yang nanggung kerugian? Jadi ini sampai ke situ dibahas gitu. Nah, itu kira-kira Vela. Atau ada yang lain yang punya ini pengalaman di situ personalnya? Pak, bisa enggak cara ini juga dipakai ketika mempertimbang untuk bermitra atau buka layanan baru? Untuk bermitra. Maksudnya kita mitra saja atau kita sendiri yang buka gitu loh. Bisa nggak pakai hitung-hitungan gitu juga? Dia tinggal diganti aja gitu, yang leasingnya mitra misalkan gitu, yang belinya kita sendiri yang buka. Bisa nggak sih kalau ke jasa? Bisa sih. Ke jasa. Kalau ke jasa kan kita hitung-hitungannya ya kan hampir bersamaan tuh Bu. Tapi mungkin karena dia bukan dalam bentuk aset ya, tentu lain perhitungannya. Kan tadi Ibu bilang kita join atau buka sendiri gitu ya? Iya. Iya kan itu. Nah, ada konsekuensinya kalau join itu apa? Kalau buka sendiri apa gitu.
Ya, bisa dihitung tuh, Bu. Metodenya saya pikir masih bisa gunakan MPV kalau Ibu buka sendiri, hitung cash flow-nya. Tadi sama dengan tadi. Kalau Ibu join, hitung cash flow-nya. Mana yang lebih menguntungkan MPV-nya? Bisa saja. Bisa saja, Bu. Ya, kalau untuk bermitra atau tidak ya. Iya, iya. Oke, bisa. Terus kalau yang pajak tadi itu sudah patokan atau enggak? Artinya enggak selalu 5% gitu loh. Selalu, Bu. Kan? Itu kan contoh, Bu Fitria. Oke. Enggak selalu. Enggak selalu. Itu kan contoh saja, contoh kasus. Ya. Bisa berbeda. Corporate tax itu pun berbeda-beda kan. Di luar negeri dengan kita beda. Interest rate juga beda. Ya, tentu yang kita pakai yang real ya, kalau perhitungannya. Ya. Ini kami juga ada punya konsultan kecil-kecilan seperti menghitung FS misalkan. Masuk juga menghitung ini, kita kan ada lembaga manajemen namanya. Kantor di Jati itu. Banyak juga perusahaan minta bantu gitu ya, untuk menganalisis itu. Dia bangun pabrik atau dia membeli mesin atau dia mau membuat proyek baru gitu ya. Iya, iya. Dan kami punya jasa itu. Saya terlibat di dalamnya dengan teman-teman ya tentunya. Di Semen Padang sering juga minta bantu ke kita, termasuk yang di Pekanbaru itu. Misalkan dia mau ganti mesin ya. Dia ada lagi nanti ganti mesin itu yang lama diganti atau beli baru sama sekali gitu. Itu ada lagi perhitungannya. Jadi itu semua kita hitung. Kita harus ada data gitu. Hitung itu. Berarti nanti gini Pak, Nah, apa namanya, kompetensi tamat MM ini nanti bisa nggak punya kemampuan untuk itu nggak? ya tergantung orangnya. Urusannya. Tergantung orangnya. Saya pikir bisa saja. Anak satu aja saya bawa itu. Ya. Untuk asisten apa kami. Sampai dibekali. Ya kan? Itu kan dalam bentuk finance itu sekarang kan apa namanya Ibu ya. Kalau itu kan basicnya kan sama tuh. Anak satu kan belajar juga ini, tapi dia karena sering dibawa dalam bentuk praktek ya, kita sering buat ke lapangan sehingga dia mahir, Bu. Ini kan perlu praktis saja. Kita kan tidak hanya bisa di tataran konsep. Ya. Finance itu sebenarnya kan lebih kepada praktisnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Saya itu ada gelar sertifikasi misalnya. Ya. Karena itu ternyata kenapa perlu, ya saya terpaksa ngambil, dia tidak cukup dengan dokter saja Bu Fitria. Gitu, itu kan dokternya apa gitu. Nah, terus spesifiknya apa gitu. Nah, sekarang tren kan beda lagi, bersama dengan orang akuntansi harus ada gelar sertifikasinya, baru orang yakin. Ya kan? Sekarang untuk jadi komisaris itu wajib syaratnya certified risk management misalnya. Untuk menjadi jadi di Semen Padang itu di dana pensiun misalkan itu wajib punya sertifikasi misalkan financial planner misalkan. Di financial, karena misalkan di Semen Padang itu di dana pensiunnya itu kan orang kan bayar iuran nanti dibayarkan waktu dia pensiun gitu ya. Dia bayar tiap bulan itu kan untuk ada pensiun apa enggak, dana itu kan harus diinvestasikan sehingga dananya kan berkembang. Sehingga bukan dana yang orang iuran itu aja di stok aja di dalam tabungan, kan begitu. Dana itu kan harus diputarkan sehingga dananya itu bertumbuh gitu. Maka kan perlu orang yang certified di dalam berinvestasi. Karena dananya cukup miliaran dan triliunan. Ya kan?
Kalau diletak aja di dalam bentuk tabungan mana berkembang, bunga tabungan cuma berapa gitu. Nah, maka tentu orang yang pakar di dalam berinvestasi. Jadi itu semua kan apa namanya, kepakaran itu karena apa namanya ya? Karena dia sudah apa ya, bergerak di dalam hal itu, udah biasa praktis kan. Sebetulnya praktisnya kan wajib kalau ada orang finance itu kan perlu ya. Jadi kita kan tidak di tataran teori saja gitu. Kalau teori saja ya susah kita. Sama dengan berenang, Bu. Berenang itu oke, gaya semua Bu hafal, tapi belajar di luar kolam renang. Gitu. Masuk kolam renang, masuk berenang ya kan. Perkaranya di investasi, dia harus berinvestasi, udah biasa bermain investasi. Gitu. Enggak, dia punya kepakaran di situ. Kan dia tidak hanya bicara konsep ya. Praktisi juga berarti ya. Dia harus betul, harus praktisi. Tidak bisa. Kita belajar berenang, ya hafal semua gaya renang itu begini begana. Tapi di luar kolam renang teorinya. Maka untuk supaya bisa pandai berenang kan betul-betul masuk ke kolam renang. Ya, kira seperti itu. Jadi dalam berinvestasi juga begitu, dunia investasi kan tidak tataran teori. Ya kan? Kita harus berinvestasi. Misalkan bermain saham aja ada teorinya. Ya, makanya perlu dipraktekkan sehingga kita dapat feelingnya. Ya, kita dapat ininya apa namanya itu ya, apa namanya ya, tahu kita gitu. Ya, jadi itu Bu. Jadi kalau Bu tanya tadi itu bisa, ya bisa. Saya aja naik satu asisten kami kita bawa itu yang bagus-bagus gitu ya. Tapi memang di training dulu karena dia kan baru di tataran konsep ya. Praktis dia. Akhirnya dia terbiasa. Nah, apalagi anak MM bisa saja karena kan sekarang juga ada beberapa anak MM yang punya konsultan, saya lihat coba menerapkan yang dulu ya. Ada sekarang yang malah ada bekerja di perusahaan-perusahaan bursa gitu ya. Nah, sekarang kan investasi itu sekarang kan orang lebih banyak investasi di bursa ya, karena mau orang bank, siapa orang bank sekarang berapa bunga deposito cuman? Nah, orang bank siapa sini? Saya Pak. Nah, Bella. Bank apa Bella? 2,5 Pak. Bank apa Bella? Oh, BRI Pak. 2,5% kan Bella? Pajaknya berapa? 20%? Iya. Enggak. Berapa real itu? Kan? Ini mohon maaf, saya emang udah lama nggak deposito. Saya lebih banyak investasi di saham, reksadana dan obligasi. Sementara ada obligasi yang paling kurang itu sekarang ada 5,5. Ada yang apa itu? Apa namanya? Ori apa namanya? Di apa lagi ini tuh di BRI. Vela. Ori. Nah, berapa? 5,5 lebih? 6. Iya. Di atas 5, Pak. Atas 5. Ngapain diletakkan di deposito ada yang 5,5? Ngapain diletakkan 2,5 kan gitu? Kalau orang investasi kan naik kan gitu. Nah berkembang, apalagi kalau orang yang melihat itu 5,5 itu tidak menarik juga deposito itu katanya kan bagus di saham gitu. Di saham itu saya pernah dapat untung 500%, tidak akan pernah dapat di bank itu. Beli saham 1.000 per lembar 1.000 dijual 5.000 per lembar. Hitung aja kalau kita punya sekian ratus lot ya, misalnya. Tapi high risk high return, low risk low return kan gitu. Makanya apa namanya itu? Kalau saya karena saya memang orang finance, ya, saya masukin semua. Main kripto saya masuk juga. Kalau saya nggak masuk, nggak bisa saya ajarin ke mahasiswa saya. Saya masuk kripto saya. Apalagi, ya, pokoknya semua saya masuk. Ya. Tujuannya tentu memang apa namanya untuk pembelajaran. Ya. Nah, kalau untuk mempunyai kelebihan dana, ya saya lebih cenderung di saham. Nah, saham itu untuk jangka panjang itu pasti naik harganya. Kita investasi di saham itu kalau saya untuk investasi bukan untuk trading ya. Ada orang main saham untuk trading, saya tidak. Trading itu saya harus melototi harga pergerakan saham setiap hari, tiap detik.
Saya nggak sempat itu karena kebanyakan kegiatan lain gitu. Saya cuman untuk investment. Saya beli saham yang menurut saya itu ya terutama di saham blue chip ya biar aja, jangka panjang pasti naik. Saya beli Telkom itu misalnya. Saham Telkom, saham BRI itu misalnya. Nah mungkin BRI itu dia pertaruhkan itu manajemennya. Kalau harga sahamnya turun itu question mark itu pemimpinnya. Maka tentu dia berjuang juga. Kita kan ikut nompleng aja itu. Harga saham naik kita untung kita nggak perlu mikirkan kan gitu ya. Nah beli saham. Ya, makanya orang yang tahu sekarang letak uangnya di saham. Nggak menarik deposito. 2,5%. Pajak 20%. Jadi mohon maaf aja orang bank ya. Tapi kan saya kan pelaku juga ya. Jadi saya juga karena saya bidangnya finance, saya melakukan analisis juga. Gitu. Banyak teman-teman juga begitu. Gitu. Di samping itu bisa saya investasi di emas misalnya. Tapi jangan emas perhiasan beli, emas batangan itu dibeli, ya kan? Jangka panjang emas itu juga naik, nggak pernah kan emas itu turun-turun naik ya sama lah, cuman jangka panjang menurut analisis dan pengalaman saya selalu naik harga emas itu, ya. Dan biayanya juga tidak besar ya. Ya sekarang kan ya biayanya cuman SDB aja itu kan. Itu yang kita perlu bayar setiap tahun. Beli letak aja di safe deposit box di sebuah bank misalnya. Kan tidak ada biayanya. Ya enggak? Ya, kalau ada harganya naik ya dijual saja. Ya kan gitu. Jadi ini tergantung inilah ya pengalaman dan ya karena setiap investor kan juga punya persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Makanya saya minta Anda semua tadi buka akun ya. Sekarang di MM kan sudah bisa buka akun untuk bermain saham. Hubung aja Pak Fajri Widianto. Pak Fajri pembinanya itu. Dulu saya pembinanya. Saya minta Pak Fajri yang muda-muda itu. Pak Fajri sekarang. Saham Nomor Unan, satu. Pak. Ya? Saham Unan. Apa? Yang buka akun saham Unan, Pak. Bukan saham Unan, Bu. Ya, akun itu maksudnya kalau Bapak Ibu sudah punya akun baru bisa trading. Nah, bukan saham Unan. Unan tidak ada saham, Bu. Dia belum jual saham, dia belum go public, Bu. Ya. Nah, Unan itu belum go public dia. Untuk bermain saham, Bu, harus punya akun, itu maksud saya. Akun itu bisa dibuka, kita udah punya kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, kita punya nama GIB, Galeri Bursa Efek Indonesia. Ada di Limau Manis, sekarang baru saya minta buka juga di MM1. Jadi bisa di MM, bisa di Limau Manis untuk buka akunnya itu. Ya, jadi alangkah ruginya kalau anak MM nggak coba itu, apalagi nanti ambil jalur finance ya. Orang pasar ya sekarang udah banyak ambil saham Bapak dan Ibu. Nggak belajar dia finance. Karena dia tahu bunga deposito rendah, dia letak uang di sana tidak ada pengembangan, dia cari alternatif lain. Gitu. Jadi kalau berminat itu ada mahasiswa yang kita latih itu. Kan ada kantornya di Limau Manis atau di ini tuh. Temui aja Pak Fajri itu. Usaha mahasiswa S1 itu kita training. Gimana nanti Ibu kalau buka akun kemudian juga belajar bagaimana berinvestasi, beli jual saham, dia bisa ajarkan untuk pemula. Ya, tapi memang harus belajar dulu kapan saatnya. Nanti di dalam ini semester 1 belum belajar investment. Nanti semester berapa itu belajar investment. Jadi kapan kita harus beli, kapan harus jual. Ini kan keputusan di bermain saham itu 3 saja. Buy, sell, and hold. Ya. Itu saja. Kapan harus beli, kapan harus jual, kapan harus hold aja. Semua ada teorinya. Ya, perlu diinikan juga. Gitu. Dan ada cara menganalisis juga. Jadi orang finance itu dia karena beda lah mungkin marketing dan lagi pendalamannya SDM lagi, tapi kalau finance misalnya, ya. Nah, makanya bagi saya ilmu finance itu terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Pak, ya.
Ada nggak investasi yang tidak mengandung resiko tinggi? Nggak ada. Kalau ada enggak itu enggak ada. Kecuali memang namanya investasi, Bu. Investasi itu bukan berhubungan dengan ketidakpastian. Sesuatu yang pasti, Bu, itu risikonya nol. Sesuatu yang pasti risikonya nol. Tapi di dunia ini siapa yang bisa bicara pasti? Tuhan yang tahu satu aja. Nah, lain enggak tahu itu. Ya, nah, makanya berinvestasi pasti ada risiko. Tapi tergantung besar kecilnya. Gitu. Makanya konsep kita di finance, high risk, high return, low risk, low return. Nah, kalau Ibu lebih safe, deposito aja. Risikonya kecil sekali itu. Tapi bunganya cuma 2,5%. Tapi saya lebih tertarik ke ini, Pak. Investasi ke bangunan atau sewa apa kan? Kontrak. Boleh juga. Bisa juga. Kalau kelebihan dana, mau berinvestasi berarti Ibu main di properti boleh saja. Ya, tapi kan tetap juga ada risikonya, Bu. Nggak ada yang tidak. Betul, Pak. Contohnya di COVID sekarang nih kan banyak yang ini. Jadi kawan-kawan saya masa COVID itu kan punya rumah kos di atas nih. Termenung juga karena dia membangun rumah kosnya itu bank bangun kredit. Sementara masa COVID orang tidak ada orang kiri ya. Dan Anda juga masih ada kuliah setelah ini ya. Saya juga masih ada kuliah setelah ini di kelas lain. Jadi saya mohon tolong dibaca bukunya dan tolong diikuti perkembangannya. Di dalam finance ini kan kita kan juga harus mengetahui isu-isu yang berkembang gitu ya. Ya, sesuai dengan topik kita ini, misalkan bicara leasing, ya, coba dilihat perusahaan-perusahaan leasing itu apa persoalannya. Kan bisa di googling aja, misalkan apa perusahaan yang perusahaannya menggunakan leasing ini, kan bisa di googling. Sekarang informasi kan banyak. Coba apa kasusnya, itu maksud saya. Jadi dicoba mendalami gitu. Apa persoalan yang terjadi gitu. Itu implementasi. Tadi kita kan baru tataran konsep. Tapi Anda harus tahu juga implementasi di lapangan itu bagaimana gitu. Kalau ada di kantornya leasing, coba dalami lagi. Apa di kantornya bagaimana sih persoalan leasing? Siapa pengambil keputusan, siapa yang menghitungnya? Keputusan itu leasing atau tidak. Itu bisa dilihat. Ya, itu maksud saya dilihat implementasinya. Oke, kalau ada lagi saya pikir cukup ya untuk hari ini.